Selamat pagi teman-teman. Jadi untuk kali ini akan dijelaskan mengenai konsep generalized permutations and combinations di dalam matematika diskrit. Jadi ini merupakan pelajaran matis yang mana kita mempelajari tentang permutasi dan kombinasi. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari 4 bagian ini, yaitu permutations with repetition, combinations with repetition, permutations with indistinguishable objects, sama distributing objects into boxes. Nah, yang pertama, permutations with repetition. Jadi, the number of R permutations of a set of n objects with repetition allowed is n to the power of R. Jadi, there are n ways to select an element of the set for each of the R positions in the R permutation when repetition is allowed. Hence, by the product rule, there are n to the power R permutations with repetition. Nah, contohnya adalah apa? Di sini bisa dilihat contohnya merupakan strings of length R that can be formed from the uppercase letters of the English alphabet. Nah, jadi kan number of strings kan ada 26 ya. Jumlah uppercase letter ada 26. Nah, terus ini jumlah uppercase letter ada 26. Nah, sedangkan R itu merupakan merupakan panjang dari stringsnya. Nah, itu solusinya. Jadi jawabannya adalah 26 pangkat R. Nah, next. Ya, next berikutnya adalah combinations with repetition. Jadi ini yang tadi kan permutasi, sekarang kita mempelajari tentang kombinasi. Nah, untuk kombinasi ini contohnya adalah how many ways are there to select 5 bills from a box containing at least 5 of each of the following denominations. 1, 2, 5, 10, 20, 50, and 100. Nah, solusinya tuh kita untuk mempermudah dibuatlah ilustrasi. Di sini ada box 1, 2, 5, 10, 20, 50, 10, 100. Nah, terus nanti kita kan memiliki beberapa cara nih untuk place the 5 bills. Nah, di sini kita bisa lihat kalau bills yang ditaruh tuh dia melambangkan bintang 2 sama 3. Bisa disesuaikan juga dengan gambarnya nih di sini. Nah, di sini juga 1 1 ini 2 1. Nah, itu dibagi, mereka ada pembatasnya, itu sebuah pagar lah, sebuah stick yang ini. Nah, dari itu kita bisa menyusun sebuah kombinasi. Nah, kombinasinya rumusnya adalah C11 5. Karena kenapa 11? Karena mereka bisa nge-arrange 6 bars and 5 stars in a row. 6 tambah 5 kan 11 ya. Nah, terus yang kita mau taruh kan starsnya. Jadi kita mau taruh starsnya. Jadi C11 5. Oh, bahkan kalau misalkan kita tulisnya C 11,6 itu juga sama, karena C11 sama C11 5 kombinasi 11 sama 5 dengan kombinasi 11 sama 6 itu sama aja, mereka menghasilkan nilai yang sama. Nah, next. Nah, jadi rumus umumnya adalah ini, Cn plus R ini. Ini merupakan rumus umumnya. Jadi ya ini teorema proof-nya bisa dilihat. Cuman yang penting tuh ini. Jadi the number of such lists is combination of n plus r minus 1 and r, because each list is the choice of the r positions to place the stars from the total of n plus r minus 1 positions to place the stars and the bars. This is also equal to kombinasi ini ya. Jadi ini sama aja, which is the number of ways to place the n minus 1 bars. Oke. Nah, ini contoh lain nih. Misalkan kita dikasih pertanyaan X1 plus X2 plus X3 sama dengan 11, di mana X1 plus X2 plus X1, X2, dan X3 itu mereka non-negative integers. Berarti mereka lebih besar dari 0. Nah,
caranya gimana? Sama ini kita juga bisa pakai rumus umum yang tadi sudah dijelaskan, yaitu tinggal kita mana ini? Type text. Berarti tadi adalah n kombinasi n tambah r min 1 sama r. Nah, ya, gitu caranya. Atau enggak kan ini sama dengan C kombinasi 13 sama 2 ya. Berarti itu kombinasi rumus yang tadi adalah n plus r min 1, n min 1. Nah, ya kan tadi kan r sama n min 1. Nah, ya. Jadi nanti ketemunya 78 solutions. Nah, ini contoh lain juga. Suppose that a cookie shop has 4 different kinds of cookies. How many different ways can 6 cookies be chosen? Jadi kan ini kan with repetition. Jadi mereka punya 4 different kinds of cookies. Karena ada 6, berarti nanti sama juga n tambah r min 1, berarti 4 tambah 6 minus 1. Itu 9. Lalu kita bisa memilihnya r. R adalah 6. Maka nanti ketemu jawabannya 84. Nah, inilah rumus umumnya. Jadi yang sebelumnya kita udah pelajarin, kan mungkin yang ini ya, rumus yang kita sering pakai. Yang ini. Yang repetitionnya is not allowed. Nah, pada materi ini kita belajar tentang repetitionnya itu mereka allowed. Jadi yes. Nah, rumusnya kan menghasilkan rumus yang berbeda nih. Nah, berikutnya kita akan belajar permutation with indistinguishable objects. Jadi objek itu mereka indistinguishable. Alhasil mereka dianggap sama. Misalkan apa? Sukses. Jadi di contoh ini kan sukses tuh kita mau merombak urutannya. Nah, itu ada berapa cara untuk merombak si kata sukses ini. Nah, di sini kita perlu lihat bahwa sukses tuh terdiri dari 3S, 2C, 1U, dan 1E. Nah, kalau misalkan kita merombaknya menjadi S, C, S, S. Nah, S ini kalau misalkan kita balikin, kita ubah urutannya antara S di urutan ini dengan S di urutan ini kan sama aja ya. Mereka menghasilkan kata yang sama. Dan oleh karena itu, makanya meskipun itu dua konfigurasi yang berbeda, mereka dianggap sama sehingga jadi satu. Jadi mereka dianggap satu. Nah, oleh karena itu, kita perlu melakukan, kalau misalkan dilihat di bawah sini ya, pembagian nih. Ada pembagian ini kan. Nah, pembagian itu gunanya untuk kita take into account bahwa ini kata ini memiliki dua huruf yang sama atau tiga huruf yang sama. Nah, jadi gitu caranya. Kan ini kalau misalkan lihat di sini ya, 7 faktorial. 7 faktorial dari mana? Soalnya kan sukses itu like-nya 7 kan. Dia sukses itu like-nya 7. Itu 7. Ada 7 huruf di situ. Nah, terus dibagi dengan 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Itu dari mana? Jadi kan si S muncul 3 kali, si C muncul 2 kali, U sama E muncul 1 kali. Jadi menghasilkan rumus kayak gitu. Nah, ini teoremanya. Jadi akhir-akhirnya dia bakal memunculkan rumus ya yang tadi. Nah, berikutnya kita belajar tentang distributing object to boxes. Itu ada distinguishable dan indistinguishable. Jadi objeknya bisa distinguishable, boxesnya bisa distinguishable sama indistinguishable. Jadi objek sama boxes ini bisa dua macam ini nih. Nah, untuk yang distinguishable object sama indistinguishable boxes itu rumusnya adalah ini.
Kalau indistinguishable objects sama distinguishable boxes, rumusnya juga ini. Jadi kedua ini ada rumus umumnya nih. Nah, yang berbeda adalah kalau misalkan distinguishable objects sama indistinguishable boxes, atau indistinguishable objects sama indistinguishable boxes. Mereka rumusnya tuh no simple closed formula. Jadi nggak ada rumus umumnya. Ya, demikian video saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.